Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Saya mau lanjutkan tanya jawab ya, menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang ada di email. Bentar, cek dulu. Oke, ini pertanyaan pertama. Halo Mbak, izin tanya, kenapa doa saya ke Tuhan tidak dikabulkan? Menurut saya bukan tidak dikabulkan, Mas. Coba Anda koreksi lagi, doa Anda ini sudah tepat atau belum? Sudah detail atau belum? Kenapa saya tanya seperti ini? Gini, kalau Anda doa minta rezeki ke Tuhan, ini untuk yang bertuhan ya. Ketika Anda berdoa minta rezeki, cobalah untuk lebih spesifik lagi. Karena konteks rezeki sendiri itu luas. Misal Anda, Tuhan tolong beri saya rezeki yang berlimpah. Ini rezeki yang mana? Nafas Anda, udara yang Anda hirup setiap hari. Dari lahir sampai detik ini itu rezeki. Gitu. Ya kan? Uang yang Anda dapat, harta yang Anda dapat itu juga rezeki. Teman-teman yang baik di saat apapun kondisi Anda itu juga rezeki. Ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan maupun yang Anda pelajari itu juga rezeki. Oke, sudah cukup jelas kan? Coba direvisi lagi. Lebih spesifik aja nggak apa-apa. Gitu. Lebih detail dan lebih tepat untuk doa Anda. Nah, agar apa? Agar sesuai yang Anda dapatkan nantinya. Karena ketika Anda hanya bicara atau hanya meminta, Tuhan beri saya rezeki, ya sudah, Anda diberikan kehidupan, Anda diberikan nafas, tapi itu tidak Anda anggap, tidak Anda klaim sebagai rezeki, kan repot gitu. Dan juga jangan lupa ya, berbagi. Ketika Anda meminta ke Tuhan ataupun ke semesta alam ya, berbagilah. Mau menerima juga harus mau memberi. Lalu, kenapa doa ke Tuhan tidak dikabulkan? Ini lebih tepatnya bukan tidak dikabulkan ya. Belum dikabulkan gitu. Cross check juga kalimat Anda sudah sopan belum ke Tuhan. Doa juga pakai etika, jangan Anda dikte Tuhan dengan ego Anda sendiri. Jangan perintah Tuhan. Contoh misal begini, Tuhan, saya minta uang yang banyak. Nah, itu secara tidak langsung bagi saya itu terdengar mendikte. Tapi kalau Anda pakai etika, ya Tuhan, aku memohon dan meminta tolong kepadamu, berikan aku uang yang lebih. Berikanlah aku kemudahan, tolong berikan. Jadi ada kata-kata tolong di situ. Gitu ya. Semoga bisa dimengerti, Mas. Oke, selanjutnya. Apakah boleh sedekah selain dengan uang? Sangat-sangat boleh. Contoh, jika Anda sedang tidak punya uang, Anda bisa bersedekah atau berbagi dengan memberikan tenaga Anda secara sukarela. Anda juga bisa berbagi atau bersedekah dengan ilmu pengetahuan Anda. Gitu. Jadi tidak ada patokan wajib hanya dengan uang atau harta ya. Karena kita manusia ada 3 itu. Harta, uang, ada ilmu pengetahuan, ada tenaga. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan dijadikan terbatas lah. Karena ada opsi lain atau ada pilihan lain. Oke. Baik, next.
Selamat sore Om. Selain meditasi, hal apa saja yang bisa manusia lakukan untuk lebih sinergi dengan alam? Ini yang mudah dulu ya. Coba deh mulai lebih rajin tanam tumbuhan. Gitu. Mulai dulu dari tanam satu pohon atau tanam satu tumbuhan ya di depan rumah Anda. Misalnya seperti itu. Terus jangan kebiasaan meludahi bumi. Ini saya beri masukan atau ingatkan untuk semua orang sebetulnya. Jangan punya kebiasaan meludah ke tanah. Ingat, Anda dari lahir sampai sekarang itu berurusannya dengan tanah tuh ya bisa dibilang sudah setiap hari kan, gitu. Jadi sudah nginjak-injak tiap hari kok masih diludahin juga. Gitu. Padahal itu elemen penting loh, dan elemen tanah adalah bagian dari manusia itu sendiri. Jadi saya harap Anda pahamin ini. Lalu coba juga untuk ya sayangi binatang atau berbagi dengan binatang. Misal begini, saat Anda makan, sisakan sedikit, berikan itu untuk para semut. Gitu. Jadi untuk sinergi dengan alam, gunakan landasan dengan kasih sayang. Ciptakan kasih sayang atau keluarkan kasih sayang dari dalam diri Anda kepada makhluk atau spesies lain selain manusia. Coba itu dulu aja, itu yang paling sederhana. Oke, next. Pertanyaan ketiga, Mbah, apakah membaca mantra itu sesat? Mantranya yang bagaimana dulu? Gitu. Ini definisi mantra itu sebetulnya apa ya? Kalau dibilang sesat sih enggak. Karena di agama manapun kalau kita sedang berdoa atau kita membaca doa tertentu dan doa itu dibaca berulang kali, misal dikalkulasi dalam 33 kali, 100 kali, 1000 kali dan seterusnya, itu juga sudah baca mantra. Nah, cuma begini, ketika kita mengucap mantra, membaca mantra, ini orang pandangannya sudah dianggap wah ini sesat nih, ini menyimpang, ini musyrik dan sebagainya, gitu. Padahal tidak sih. Orang berdoa pun, terus doa-doa khusus pun bisa juga disebut mantra. Gitu. Jadi ini relatif ya. Sesatnya itu kan tergantung dasarnya, tujuannya buat apa. Kalau Anda baca mantra untuk tujuannya yang baik, ya kan nggak sesat. Tapi kalau Anda membaca doa-doa tertentu dari kitab agama ya, lalu dikombinasi dan sebagainya, itu bisa sesat, gitu. Karena tujuannya bukan ke Tuhan, gitu ya. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Oke, next. Pertanyaan keempat, apakah meditasi bertentangan dengan agama? Saya jawab tidak ya. Boleh cek di video tutorial saya. Cuma di sini saya tegaskan lagi, meditasi tidak bertentangan dengan agama. Karena di beberapa agama bahkan meditasi pun dianjurkan. Contoh, di Islam biasa disebut dengan tafakur, gitu. Tapa. Kalau di kejawennya itu tapa. Lalu di Hindu Buddha ya meditasi. Kurang lebih seperti itu. Karena kan meditasi ini tujuannya ya hening. Kita menenangkan diri, lalu membangun koneksi dengan alam semesta, membangun koneksi juga dengan Tuhan. Gitu. Dan sangat boleh. Bahkan kalau untuk dasar saya anjurkan dengan diimbangi dengan doa-doa. Gitu. Tidak ada doa khusus sih.
Tinggal Anda sendiri aja sesuai kepercayaan Anda masing-masing gitu. Dan ingat, niatkan untuk tujuan yang baik ya. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Mbah, saya mencoba meditasi, lalu saya merasakan hawa hangat di sekeliling tubuh saya. Apakah itu energi negatif? Atau ada kehadiran makhluk gaib yang ingin mengganggu saya? Baik, terima kasih Om sudah tanya di sini. Ketika Anda merasakan ada hawa ya, hawa hangat di sekitaran tubuh, energi itu bisa dari hasil olah meditasi Anda sendiri, bisa juga ada interaksi dari dimensi yang lain gitu, atau elemen yang lain, itu bisa. Tidak bisa dulu dipastikan, maksudnya begini, belum bisa dipastikan itu energi yang negatif ya. Jadi coba diteliti dulu aja, dianalisa lagi, direvisi. Apakah itu kehadiran makhluk goib? Belum tentu juga, begitu. Tapi bisa jadi, itu bisa jadi kemungkinan. Ketika Anda meditasi, Anda bersirkulasi energi dengan semesta atau semua energi yang ada di luar diri Anda, dan itu mengundang entitas lain, misal ada makhluk gaib yang hadir, sebetulnya dia belum pasti untuk mengganggu Anda ya. Bisa jadi dia hanya penasaran, nih manusia sedang apa gitu ya, gitu. Jadi dia ada rasa tertarik. Anda semua tidak perlu langsung panik ketika mengalami hal seperti ini. Nah, ada baiknya Anda bisa tanyakan nanti ke saya ciri-ciri detail gejalanya seperti apa, dan jangan lupa juga Anda analisa lagi. Analisa lebih luas lagi, panasnya panas yang seperti apa. Karena gini, ada juga panas yang itu bukan panas sekali, tidak ya, lebih cenderung ke hangat. Dan hawa hangat tersebut ia membuat nyaman, tidak. Jadi dari feel kita itu tidak ada rasa terancam atau rasa takut gitu. Jadi kalau tidak ada rasa takut, cemas, atau rasa yang tidak enak, kemungkinan besar itu bukan gangguan gitu. Oke, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan Anda menyukai video-video saya. Jangan lupa cek deskripsi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.